Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah saudara-saudara Majelis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Qala radhiyallahu an thumma shallil fardha ba'da jawabil muadzini wal iqamati. Kemudian sholatlah kamu akan yang fardu ba'da jawabil muazzini, setelah menjawab muazzin, orang yang azan, wal iqamati, dan iqamah. Saudara, terkait adab di dalam mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat, Imam Ghazali menegaskan bahwa kita mesti mempersiapkan diri kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Apa saja yang mesti kita lakukan? Dalam kitab ini dikatakan summa sholil fardha. Setelah kemarin kita menjawab, membaca doa-doa azan, kemudian sholatlah kamu akan yang fardu, yaitu sholat maghrib di sini. Ya. Kemudian sholatlah kamu sholat maghrib ba'da jawabil muadzini, setelah menjawab muazzin, wal iqamah, dan menjawab iqamah. Jawabin azan orang yang muazzin tuh. Orang yang sedang azan kita jawabin Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Sebagaimana perkataan mereka. Sebagaimana perkataan muazzin. Kecuali hayy 'alataini, ya hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah, jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitupun jawabin iqamah. Iqamah juga sunnah menjawabnya, seperti perkataan orang yang iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jawabin Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika muazzin qad qamati shalah, jawabannya lah sepi banget ini, enggak ada yang jawabin. Qad qamati shalah, apa jawabnya? Aqamahallahu wa adamati samawati wal aqamahallahu wa adamaha madamati samawati wal ard. Gimana ya? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawat wal ard. Bisa ya? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawat wal ard. Kan ada tuh di pembahasan sebelumnya ya, cara menjawab azan dan iqamah. Atau sholatlah kamu, sholat yang fardu ini, sholat maghrib, setelah kamu melaksanakan 2 rakaat, yaitu sunnah qobliyah ya. Hanya saja 2 rakaat sebelum maghrib ini sunnah gairu muakkadah ya. Sunnah gairu muakkadah. Kan dikatakan baina kulli adzanaini sholatun, di antara setiap 2 azan, artinya azan dan iqamah, di antara itu sholatun, ada sholat gitu. Ya kiranya imamnya belum nyampe gitu. Imamnya belum nyampe. Kalau kita emang udah nyampe duluan di masjid atau di musola, imam belum nyampe, ya udah kita sambil kita isi dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Memang bagusnya sholat sunnah itu di rumah gitu. Ya, bagusnya, afdolnya. Dalam kitab Tanqihul Qaul itu ada satu syair ya, oleh Al-Allamah Mansur At-Tablawi
Dalam syairnya beliau katakan, sholatun naflin fil buyuti afdolu illallati jama'atan tahsulu. Sholat sunnah itu afdolnya di rumah, lebih utama sholat sunnah dilakukan di rumah, kecuali sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Sholat raweh, sholat idul fitri, idul adha. Kalau sholat idul fitri di rumah boleh nggak sendirian? Boleh nggak sholat idul fitri di rumah sendirian? Hah? Lah boleh. Boleh-boleh aja. Cuman disunahkan berjamaah. Ya, di masjid atau di satu tempat berjamaah. Kalau sendirian boleh-boleh aja. Apalagi sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Sholat gerhana, gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, minta hujan. Kalau sholat duha berjamaah boleh nggak? Hah? Sunnah nggak berjamaah sholat duha? Nggak sunnah. Sholat tahajud sunnah nggak berjamaah? Nggak sunnah. Sendiri-sendirian aja, ya, sendiri-sendirian. Nah, sholat sunnah ini baiknya, afdolnya di rumah. Tapi kalau memang posisi kita sudah sedang di masjid, maka buat sholat sunnah di masjid. Ya, sambil nungguin imam nggak apa-apa gitu. Imamnya belum nyampe gitu. Emang karena imamnya sholatnya di rumah gitu. Kita udah di masjid keburu, ya udah kita sholat sunnah di masjid. Jadi sholatlah fardu setelah jawab muazin atau jawab iqamah, atau setelah tadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum yang wajib. Wasolli, dan sholatlah kamu ba'dahu setelah yang wajib. Selesai sholat maghrib tuh, sholat ba'diyah namanya, rakaataini 2 rakaat. Namanya sholat ba'di, sholat sunnah ba'diyah. Ya, sholat ba'diyah maghrib kita bikin tuh 2 rakaat. Qabla an tatakallam, afdolnya tuh sebelum kamu berbicara. Ya, kalau kagak penting-penting banget, habis sembahyang maghrib, habis sholat maghrib, jangan pakai ngobrol dulu. Langsung kita bikin sholat sunnah ba'di, sholat sunnah ba'diyah langsung. Jangan pakai ngobrol. Rakaat pertama kita baca Fatihah, suratnya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah, suratnya kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu ya, bagusnya begitu kita bikin. Fahuma, karena keduanya yaitu 2 rakaat itu rawatibul maghribi. Nah, ini termasuk rawatib maghrib, dan ini sunnah muakkadah. Kalau sebelum maghrib 2 rakaat sunnah gairu muakkadah, setelah maghrib ba'diyah 2 rakaat sunnah muakkadah yang ditekankan. Kita bikin 2 rakaat setelah maghrib. Wa in shallaita, dan jika kamu telah sholat ba'dahuma, setelah 2 rakaat ba'diyah tadi, kita udah kerjain tuh. Maghribnya udah 3 rakaat bareng sama imam. Kemudian kita sholat sunnah ba'diyah, kita udah kerjain juga. Nah, bagusnya kalau sholat sunnah ba'diyah itu kita pindah geser. Ya, ini kalau ada yang nanya, emang apa Ustaz kalau kita pindah juga gitu? Makin banyak tempat yang kita pakai buat sholat, makin banyak saksi nanti buat kita beribadah gitu, yang udah dipakai sama kita ibadah. Bumi ini bakal bersaksi ntar. Di sini dia ibadah sholat, dia pindah, dia geser ke kanan, ke belakang, ya. Nah, ini udah beres kita ngerjain sholat ba'diyah 2 rakaat. Arba'an tutiluhunna fahunna aidon sunnatun. Kerjain lagi 4 rakaat. Tutiluhunna, yang kita panjangin 4 rakaat itu. Kita buat 4 rakaat. Kenapa? Karena keempat rakaat itu, sholat yang 4 rakaat itu juga merupakan aidon sunnatun, kesunahan. Ya. Habis bikin 2 rakaat ba'diyah, sholat lagi 4 rakaat. 2 rakaat, 2 kali salam.
Itu juga merupakan sunnah. Wa in amkanaka, jika memungkinkan bagi dirimu, antanwiya, bahwa kamu berniat al-i'tikafa, akan itikaf. Niat kita itikaf di masjid tuh. Kalau di musola orang bisa. Ya, kalau di masjid lempengan kita lagi sholat maghrib sambil nungguin isya, niat itikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niatin itikaf. Karena itikaf biar kata sesaat itu pahalanya sama kayak ngebebasin satu orang budak. Kalau satu orang budak aja harganya 1 juta, maka dengan kita itikaf sesaat, kita ibaratnya udah sedekah 1 juta. Itu kan begitu hitung-hitungannya, ya, hitung-hitungannya. Sampai kapan? Ilal isya'i. Kita niatin itikaf sampai isya. Wa tuhyiya ma bainal isya'aini bi sholati faf'al, dan kamu menghidupkan waktu di antara 2 isya, yaitu isya awal dengan isya akhir. Isya awal itu maghrib, isya akhir itu sholat isya sendiri. Ya, jadi disebut isya ain tuh. Isya awal itu maghrib, isya ain isya. Kita hidupkan dengan apa? Bisolati, dengan sholat. Faf'al, maka lakukanlah. Tadi makanya setelah 2 rakaat badiah, kita bikin lagi 4 rakaat, 2 kali salam. Kita hidupkan tuh. Namanya ihya'an. Kita hidupkan malam kita, awal malam kita dengan kita melakukan sholat. Atau baca Quran, atau zikir, atau tasbih. Artinya nggak ada pembicaraan tentang dunia, nggak ada. Dunal kalam, nggak pakai ngomong-ngomong apa, udah ibadah, mau baca Quran segala macam dari bis maghrib sampai isya. Tapi kata Al-Imam Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi-Al-Haddad dalam kitab An-Nasahidiniyah, yang minal mustahab, daripada kesunahan itu afdolnya adalah as-sholah, sholat gitu. Dari sekian banyak ibadah, isi daripada waktu antara maghrib dan isya itu utamanya sholat yang kita kerjain. Ya, boleh baca Quran, boleh zikiran, boleh baca ratib, boleh ngaji, boleh. Artinya nuntut ilmu, ngomongin ilmu boleh, asal jangan ngomongin yang lain, ngomongin dunia jangan. Ya, tapi lebih utama kita isi dengan sholat. Faqad waroda fi fadli dzalika, maka karena telah datang fi fadli, pada keutamaan dzalika yang demikian, malayuhso, apa-apa yang tidak terhitung bilangan rakaatnya. Jadi kata Al-Imam Al-Budairimi, jumlah rakaat yang kita kerjain sholat di antara maghrib dan isya boleh 4 rakaat, boleh 6. Ya, 6 rakaat lebih bagus. Berapa ininya maksimalnya kalau kita mau bikin tuh sholat di antara maghrib dan isya? Paling banyaknya 20 rakaat. Ya, perkataan Imam Budairimi yang menukil daripada perkataan Imam Romli, banyaknya maksimalnya sholat yang dilakukan di antara maghrib dan isya yaitu sebanyak ishruna, 20 rakaat bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya. Begini. Banyak hadis-hadis, ya, keutamaan mengerjakan sholat 6 rakaat di antara maghrib dan isya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, man sholla sita rakaatin, siapa orang yang sholat 6 rakaat bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya, kataballahu lahu, maka Allah catatkan baginya ibadatatnatai asyrata sanah, maka catatkan itu, Allah Ta'ala akan mencatatkan sebanyak ibadah 12 tahun pahalanya. Dia buat sholat 6 rakaat di antara maghrib dan isya, pahalanya sama seperti ibadah 12 tahun. Ya Allah, ya, ibadah 12 tahun kagak berhenti berarti. Nerus tuh ibadah. Cuman 6 rakaat gitu. 6 rakaat yang dikerjakan
kataballahu lahu ibadatas natai asyrata sanah. Pahalanya sama seperti ibadah 12 tahun. Iya. Bahkan ada lagi ya, yang di dalam kitab Al-Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan satu hadis, man akafa nafsahu, siapa orang yang itikaf dirinya fima bainal maghrib wal isya'i, di antara maghrib dan isya, di antara maghrib dan isya dia niatin tuh itikaf di masjid, fi masjidi jamaatan, dia di masjid berjamaah, lam yatakallam illa bisolah, dia kagak ngomong, dia kagak berbicara kecuali dia sholat, au bi Qur'anin, atau dia baca Quran di antara maghrib dan isya, kana haqqan 'alallah, maka Allah Subhanahu wa taala pastinya an yabniyalahu, akan membangunkan, mendirikan bagi orang tersebut qasraini, dua istana fil jannati, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia niat itikaf dari maghrib ke isya, ambil nungguin isya, dia sholat di situ, dia baca Quran di situ, di masjid, Allah akan bangunkan, Allah akan dirikan, buatkan di surga itu qasraini, dua istana, ya Allah. Masiratu kulli qasrin, yang mana jarak antara setiap istana tersebut, jaraknya minhuma, dari keduanya, mi'atu amin, yaitu sejarak 100 tahun perjalanan. Dari ujung ke ujung tuh, mata kita yang memandang itu masih istana kita. Jaraknya dari istana satu ke istana kedua, dempet, itu jaraknya perjalanan 100 tahun lamanya. Wa yagrisu lahu bainahuma, dan bakalan ditanam bagi dirinya tuh, bakalan ditanam di antara kedua istana tersebut girosan, yaitu satu pohon tanaman. Lautofahu ahlul ardi, kalaulah penduduk bumi itu mengelilingi daripada pohon tersebut, daripada tanaman tersebut, lawasiahum, maka seluruh penduduk bumi itu akan mencukupi. Ya. Jadi ukuran daripada pohon yang dibangun bagi orang yang itikaf antara maghrib ke isya di masjid, ada satu pohon yang dibangun, tanaman yang di pohon, kalau penduduk bumi itu mengelilingi pohon tersebut, maka cukup gitu. Seukuran penduduk bumi yang ada dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir-akhir nanti. Ukurannya segitu tuh, gedenya itu pohon. Maka jangan kita sia-sia itu. Ya, waktu antara maghrib dan isya. Kalau bisa kita isi mengaji, kita ngaji. Ada pengajian di musola, ada pengajian di masjid, kita isi itu, kita ikutan di situ. Jangan kita malah pergi, ada urusan ini urusan itu. Ya, ini waktu yang sangat luar biasa. Ya, banyak keutamaannya, banyak harta yang berharganya yang bisa kita ambil dari waktu antara maghrib dan isya ini. Wahya nasyiatul laili, dan adapun itu nasyiatul laili, waktu malam waktu antara maghrib dan isya itu adalah nasyiatul lail, awal permulaan malam. Ya, awal permulaan malam. Li'annahu awalun nasyatin, karena sesungguhnya awal permulaan itu, ya, awal permulaan malam itu baiknya kita isi dengan sholat. Ya, lebih baik kita isi dengan sholat. Kenapa? Karena dengan sholat itu kita lebih menjaga diri kita, pandangan kita, mata kita, telinga kita, hati kita dari hal-hal yang buruk di waktu tersebut. Ya, kalau awal malam aja bisa kita jaga diri kita dari hal-hal yang buruk, insya Allah Allah bakal kasih jaga perlindungan sampai malam habis. Ya, jadi kita isi awal malam itu dengan sholat afdalnya gitu. Wahya, dan adapun itu sholat disebutnya sholatul awwabin, sholat awwabin. Kenapa dinamakan sholat awwabin? Al awwabin itu artinya at-tawwabin, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang melakukan sholat baik 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai 20 rakaat di waktu antara maghrib dan isya, itu disebut sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad,
dinamakan al-awabin karena ar-ruju' ilallah fi awqatil ghaflah. Kembalinya kepada Allah di waktu-waktu yang lalai. Kenapa disebut waktu tersebut adalah waktu yang lalai? Waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang lalai. Karena banyak orang di waktu tersebut itu yang sibuk dengan tanawulil at'imah. Apa itu namanya? Makan malam. Ada juga yang tidur. Ini kebiasaan tidurnya di antara maghrib isya, sebelum sholat isya udah tidur. Itu min adatil yahud. Kebiasaannya orang-orang Yahudi. Tidurnya orang sebelum sholat isya itu adalah tidurnya kebiasaan orang Yahudi. Tapi begini, yang dinamakan sholat awabin itu bukan hanya sholat di antara maghrib dan isya. Ada dua waktu yang dinamakan sholatul awabin. Selain daripada sholat di antara atau waktu di antara maghrib dan isya, yaitu di waktu duha, itu disebut sholat duha, juga disebut sebagai sholatul awabin. Jadi ada dua. Sholatul awabin itu sholat duha dan juga sholat di antara, begitu menghidupkan di antara waktu maghrib dan isya. Jadi ada berapa? Ada dua yang dinamakan sholatul awabin. Sholat duha juga sebut sholatul awabin. Artinya sholat yang kita lakukan di waktu duha itu disebut sebagai sholatnya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat duha disebut juga sholatul awabin? Karena pada waktu tersebut liikba bin nas, ya, banyaknya manusia menekuni pada waktu tersebut adalah alal ma'aish, ama yang namanya kehidupan, wal makasibid dunyawiyah, ama kerjaan, ama dunia. Di waktu pagi tersebut, di waktu duha tersebut, banyak orang sibuk sama dunianya, banyak orang sibuk sama kehidupannya, banyak orang sibuk sama kerjaannya. Dan kenapa waktu di antara maghrib dan isya disebut sholatul awabin juga? Karena di waktu tersebut listigolin nas, sibuknya manusia, ya, kepada arruju ilal manazil, kembali ke rumahnya masing-masing, pulang dari kerja. Dan juga wal isya, apa tuh? Al isya itu makan malam. Tanawulil at'imah, nyiapin makan di waktu tersebut. Jadi dua waktu ini kita jangan sampai kalah sama maling. Banyak orang sekarang yang mungkin maling itu belajar beginian kali ini. Ya, disebut waktu yang ghaflah, waktu yang lalai. Banyak orang lalai di waktu tersebut, di dua waktu itu. Satu di waktu tadi, waktu duha. Ya, banyak orang lalai karena orang pada sibuk kerja, yang pergi kantor, yang ini segala macam. Makanya banyak orang yang kehilangan motor, adanya maling di waktu tersebut. Ya. Yang begadang udah pada mau tidur, yang tidur baru pada mau bangun. Itu waktu lalai itu. Ya. Pada sibuk ngurusin kerjaan, anaknya mau sekolah, bikin sarapan segala macam. Kagak kita mau banda, pas keluar dari rumah motor udah ada, kagak ada, kemana tahu. Maling mungkin belajar tuh. Kita jangan sampai kalah sama maling. Atau tadi ada yang juga yang kehilangan motor waktu maghrib. Iya, lah waktu lalai. Iya kan? Banyak gak yang begitu? Iya. Itu namanya waktu ghaflah. Ya, maka kita hidupkan waktu itu dengan ibadah. Jangan kalah kita memaling. Wasuila, dan ditanya Rasulullah SAW an qaulihi, terkait daripada sabda terkait daripada firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji. Apa yang dimaksud ya Rasulullah dengan tatajafa junubuhum anil madaji ini? Yaitu orang-orang yang jauh, ya, daripada tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu berdoa kepada Tuhannya
dengan ketakutan dan juga penuh harapan kepada Allah. Jadi artinya orang-orang yang menghidupkan di waktu-waktu tersebut ini jauh daripada tempat tidurnya. Kenapa? Karena tadi banyaknya orang di waktu tersebut lalai, ghaflah, ada yang tidur, ada yang baru pulang dari kantor, ada yang nyiapin makan malam, segala macam ya. Nah, ini kita sibukkan dengan ibadah. Faqala hiya as-salatu ma bainal isya'aini. Maka Nabi bersabda, yaitu adalah as-salatu ma bainal isya'aini, yaitu salat di antara maghrib dan isya. Fa innaha tadhhabu bimulagati awwalin nahar, karena sesungguhnya ya dengan kita menghidupkan di waktu tersebut, kita salat, kita ibadah, itu akan hilang apa? Bimulagati awwalin nahar. Hal-hal yang tidak berguna yang tadi kita lakukan dari mulai pagi. Ya, dari mulai awal siang, hal-hal yang omong kosong, yang sia-sia itu bakal hilang. Artinya bakal diampunin kesalahan-kesalahan kita yang dari siang kita udah lakuin. Wa tuhadzibu akhirahu, dan akan membersihkan akhir siangnya. Ya Allah, tadi siang saya melakukan hal-hal seperti ini, nggak ada manfaatnya, malah mendatangkan kerugian. Kita hidupin malam, ya, nasyiatul lail, awal malam kita bikin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat. Disitulah poinnya. Ya, dari siang tadi kita ngelakuin hal-hal yang sia-sia, itu bakal hilang, dihapus, bakal dibersihkan. Wal mulagatu, dan adapun mulagat jamak dari mulghah, yaitu apa? Wahiyya minal lagwi, dan adapun mulghah itu adalah hal yang sia-sia, omong kosong, nggak ada manfaatnya yang kita lakuin. Ya, kita isi dengan kita ibadah. Dengan begitu maka ibadah yang kita lakukan di awal malam itu akan menghapuskan, menghilangkan segala hal yang tadi omong kosong, sia-sia yang kita lakukan pada siang hari. Maka sekali lagi, ya, ini diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, supaya apa? Kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah. Tentunya afdolnya dengan sholat. Namanya sholatul awwabin. Ada satu perkataan dari Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau katakan, al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghrib wal isya. Pusaka dari segala pusaka, harta yang berharga dari segala harta yang berharga, fima bainal maghrib wal isya, yaitu ada di antara maghrib dan isya. Dengan cara apa? Ihya, dengan cara kita menghidupkan waktu tersebut. Itu adalah harta yang paling berharga. Al-kunuz kullal kunuz, pusaka dari segala macam pusaka adanya di situ. Kalau kita mau cari harta karun, adanya di antara maghrib dan isya. Maka ada seorang murid nanya sama gurunya begini, "Guru, saya udah dapat ilmu begini ngidupin antara maghrib dan isya. Saya emang kebiasaan paginya saya puasa. Cuman saya juga pengen menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Bagaimana caranya guru biar saya dua-duanya dapat?" Ya udah, kerjakan dua-duanya afdol. Nggak bisa guru, saya punya kesusahan, saya ngalaminya ribet. Kenapa? Paginya saya puasa sampai ketemu maghrib, maghribnya saya repot sama makanan. Saya buka puasa, belum masaknya, belum nyiapinnya, belum makannya. Akhirnya saya kagak bisa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kemudian kata gurunya, Pak, idan ahyi bainal maghrib wal isya. Kalau begitu, hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Lebih utama itu daripada tadi yang puasa sunnah. Kalau emang gak bisa, tapi afdolnya puasa juga, dan kemudian menghidupkan waktu antara maghrib dan isya juga. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan, kita dikasih keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan ya waktu di antara maghrib dan juga waktu antara maghrib dan juga isya ini, karena ini harta yang paling berharga gitu ya. Ya, kalau ibarat kata orang kaya sedunia, ya ini
orang yang bisa menghidupkan waktunya di antara maghrib dan isya. Dia isi dengan ibadah, ya dia isi dengan baca Quran, atau dia berzikir, atau dia mengulang-ulang pelajarannya, ya dia buka kitab-kitab, dia nuntut ilmu, dia ngaji, dia hadir majelis ilmu. Atau tadi lebih afdalnya dia isi dengan sholat berapa rakaat? Paling banyak 20 rakaat. Kalau nggak bisa udah 4 rakaat atau 6 rakaat gitu. Ya, 6 rakaat dia kerjain di antara maghrib dan isya, Allah bikinin baitan fil jannah. Allah bikinin istana di sorga. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Fa idza dakhala waqtul isya'i wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah.